Oke, guys, welcome back to my kitchen. And ini di sini kita mau masak something simple, tapi kita masaknya sedikit berbeda karena kita makan masak pakai ini. Aku udah lihat banyak di IG, banyak yang masak pakai alat yang seperti ini juga. Jadi ini sebenarnya kalau menurut aku sih ini steamer sama kayak panci pakai listrik gitu jadinya. Ini simple banget. Jadi kalau buat anak-anak kos itu cocok banget. Karena apa? Kebanyakan sekarang kos itu nggak boleh pakai api. Jadi harus pakai yang listrik equipmentnya. Terus habis gitu ini juga murah juga. Kita mau unboxing dulu. Kemarin tuh aku beli ini di Tokped. Harganya cuma Rp83.000. Habis gitu free ongkir lagi. Nah, nanti linknya untuk beli di mana aku akan share di description box ya di bawah. Oke, kita unboxing dulu ya. Oke. Wow. Apalagi nih, cuma dapat panci sama ya nggak tahu juga bacanya gimana, soalnya pakai bahasa Cina. Terus ini, oke. Kita dapat steamer, kayaknya sih ya steamer, ada tutupnya juga. Terus ada powernya juga, 1, 2, sama off. Kabel, ini yang paling penting. Oke, tinggal dicolokin aja kabelnya. Wow, this is nice actually. Kita colokin dan kita nggak ada lampu indikatornya. How do I know kalau ini nyala? Nah, ini sebenarnya ada lampu indikatornya. Ternyata di sini nyala dia. Lihat ya. Nah, nyala nggak? Ini nyala nih. Nah, karena di sini terang, cahaya kita terang, jadi dia nggak begitu kelihatan. Oke, kali ini kita mau masaknya yang something simple aja. Jadi kita akan masak telur balado pakai pete. Kita lihat jadinya dia bisa buat ngerebus atau enggak, bisa buat ngegoreng atau enggak, dan panasnya bagaimana. Tadi sih saya tadi udah nggak sengaja ya. Tadi kita nyalain cuma sebentar aja kan. Dan itu ternyata panas tuh di dalamnya. Ini beneran panas gitu loh. Jadi tadi saya udah sedikit kebakar sedikit gitu, tapi oke lah. Karena saya kira itu bakalan seperti kayak rice cooker gitu, jadi dia nggak bakalan cepet panasnya itu, jadi agak lama gitu loh. Tapi ternyata ini this is good juga sih. Sekarang kita mau mulai masak ya, jadi kita mau ngerebus telurnya dulu. Jadi ini harus kita kasih air, terus habis itu baru kita rebus. Oke, sekarang kita tuangin air dulu. Habis kita masukin air, kita nyalain dulu. Kita set di powernya itu yang gede ya, jadi yang 2, karena saya mau ngerebusnya itu agak-agak cepet, biar cepet, jadi kita pakainya powernya yang 2. Nah, ini kalau misalnya dilihat di dalamnya itu udah ada bubble-bubblenya, dan itu udah ada asapnya keluar, berarti dia sudah mulai panas nih. Kita boleh masukin si telurnya. Nah, ini aku pakai 4 telur, kita langsung masukin aja. Ups, pelan-pelan masukinnya. Habis itu kita tutup. Sambil kita nunggu nih telurnya matang, kita blender bumbu dulu, oke? Bumbunya simple kok, very simple. Yang pertama kita butuhkan adalah kita pakai cabai merah. Jadi ini kira-kira di sekitar ya hampir 200-300 graman. Terus habis gitu biar pedas, tambahin rawit 5 lah ya biar pas. Terus habis itu bawang merah 4 siung, terus bawang putih 5 siung. Oke, habis itu kita butuh lengkuas. Nah, karena ini semua bumbunya itu kita blender. Seperti yang kalian tahu, aku kan maunya simple nih semuanya. Jadi nggak mau dikeprek terus habis itu itu. Jadi semuanya di blender aja jadi satu. Jadi porsinya harus dikecilin. Karena apa? Kalau di blender itu rasanya akan lebih overpowering. Jadi dia akan lebih kencang rasanya. Nah, kurang lebih segini aja. Jahenya juga cuman segini aja. Serai juga gitu, sama kita ambil kecil aja juga. Karena ini serainya gede banget ya, jadi kalau punya kecil-kecil paling nggak 2. Nah, cuma ambil putihnya aja, yang segini aja. Terus habis itu saya potong lagi biar lebih mudah tapi blendernya. Oke, ini. Habis itu kita ada tomat juga, kita masukin juga tomatnya. Kita blender juga. Tomatnya kita masukin. Cutting board dan pisaunya dapat dari Jis. Enak banget. Jadi buat motong juga dia bagus. Tajam. Misalnya nggak ada blender, bisa juga diulek. Kalau kita lihat, ini di sini udah blukutuk udahan. Nah, itu kalau dilihat tuh lihat udah ada yang pecah, udah mau matang jadinya dianya itu.
Sebenarnya masak pakai seperti ini, alat seperti ini itu satu simple dan enak sebenarnya. Nagih kayaknya ini ntar bakalan. Oke, ini kita tambahin minyak, nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Cuman biar dia bantu aja, biar dia ngeblendnya pas. Ini kita blender. Kita langsung blender aja. Jadi aku lupa masukin, itu harus masuk terasi. Masukin terasi sedikit aja ya, kurang lebih sekitar segini. Oke, terus blender lagi. Biar ngeblend jadi satu, rata. Telurnya juga sudah matang. Kita keluarin juga telurnya. Ada tempatnya ini tadi ya, tempat kukusannya ini bisa buat tempat telur juga. Ternyata panas tuh, dan surprisingly cepet banget ini masaknya. Habis gitu masukin minyak, kita panasin minyaknya. Setelah kita masukin minyak, jadi isi minyaknya juga jangan terlalu banyak-banyak banget ya. Kita nyalain aja, biarin dia sampai panas. Selagi kita kupas telurnya. Setelah selesai, jadi udah selesai dikupas. Kalau minyaknya sudah panas, kita masukin telurnya. Kita goreng jadi telurnya. Oke, kita coba aja ya, kita goreng. Wow, bubbling, see, it's bubbling. Kalau misalnya takut, kalian yang takut minyaknya muncrat, bisa ditutup. Tuh. Beres deh. Tunggu dia matang sampai dia ada kulitnya gitu, sampai coklat-coklat. Setelah itu udah selesai, kita masak bumbunya, it's all done. Oke, sekarang kita tinggal nungguin aja dia matang. Jadi kalau misalnya dilihat, nih yang banyak bubble-nya kan di sebelah sini nih, yang dua sebelah sini. Jadi kemungkinan besar elemen di dalamnya, pemanas di dalamnya itu yang paling bagus bekerjanya itu adalah yang sebelah sini dibandingkan yang sebelah sana. Jadi sebenarnya dia nggak begitu rata berarti otomatis pemanasannya. Tetapi untuk mesin yang seperti ini sih, menurut saya sih udah oke ya. Tuh kan kalau dilihat tuh lihat nih yang ini udah mulai ada coklatnya, yang lainnya masih belum. Apalagi yang ini masih belum. Jauh. Jadi tipsnya kalau misalnya masak seperti ini itu dia harus diputar-putar jadi biar matangnya pun rata. Oke. Ini tadi udah panas. Terus tadi ada sedikit kecelakaan jadi minyaknya meledak, telurnya ada yang meledak satu. Oke. Terus sekarang kita mau bikin bumbunya aja. Kita kecilin dulu. Jadi powernya satu aja. Kita masukin bumbunya. Wow. Nice. Jadi ini harus diaduk terus sampai dia matang. Habis gitu jangan lupa masukin garam. Aduk lagi. Nah ini wanginya sih udah berbau yang pas banget, enak banget, pedes banget kayaknya nih. Terus aku sih sebenarnya lebih suka petenya dimasukin sekarang karena aku nggak suka petenya itu terlalu keras. Jadi bumbunya setengah matang, kita masukin petenya juga. Wah, sip. Oke. Masukin daun jeruk juga, sama daun salam juga. Nah sebenarnya daunnya boleh pakai daun apa aja, tapi jangan daun telinga ya. Sakit ntar nggak bisa denger. Iya. Dilihat nih dia warnanya sudah berubah, ya kan dia udah agak gelap. Berarti itu menandakan bumbunya sudah agak matang. Nanti dia akan tambah gelap, terus habis gitu minyaknya juga akan berubah, jadi minyaknya akan lebih keluar. Habis itu kita masukin si telurnya. Kalau yang nggak suka pete, itu bisa diganti juga, petenya bisa diganti sama teri juga boleh. Jadi bisa juga pakai jengkol. Setelah seperti ini, kita bisa masukin telurnya. 2, 3. Nah, kita aduk deh semuanya. Terakhir kita masukkan kemangi. Kita aduk jadi satu. Ini rasanya juga udah pas. Udah enak juga. Bumbunya juga udah mateng. Sekarang kita tinggal plating aja. Kita mulai review ya, ini udah jadi. Ini adalah telur balado pete kemangi. Kita cobain sekarang ya. Kita buka dulu. Kematangannya pas. Kita coba rasanya. Petenya kemangi. Bumbunya juga
Ini sebenarnya paling enak itu pakai nasi kuning atau pakai nasi uduk dan masih panas-panas. Sip banget. Oke. Tadi ada sedikit bedaan ya dari cara masak biasa, karena kita masaknya pakai ini. Jadi simple, one pot aja. Kalau buat anak-anak kos atau buat yang suka traveling biasanya ya, kalau aku bilang sih mendingan beli aja nggak apa-apa. Karena apa? It's cheap dan itu beneran bisa dibuat masak soalnya gitu loh. Jadi it's a good deal to buy. Setelah itu bumbunya di blender semua, masuk serainya juga di blender, lengkuasnya juga di blender, jahenya juga di blender, semua di blender kecuali daun jeruk sama daun salam. Itu aja yang nggak di blender. Pas banget sebenarnya. Rasanya pun juga pas banget. Cuman perbedaannya adalah dari yang lain-lain itu di sini ada serat-seratnya. Itu serainya. Dimakan pun juga nggak apa-apa. Gitu. Jauh lebih enak juga sebenarnya. Thank you so much buat yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe. Jadi biar channel ini berkembang terus dan komen. Kalian mau aku masak di kompor atau masak lagi di sini, dan kalian mau dimasakin apa tinggal request aja, nanti akan aku usahain untuk dimasakin juga. Dan kalau misalnya yang sudah coba bisa di tag di IG saya juga di lucky.andreono. Thank you, bye bye.